Semua tahu uang kami dari mulai berapa kami uang nyetor dari awal Maret barang kami baru akhir Maret kami sistem setor uang kami setor. Barang hilalnya juga lama. Jadi barang kami uang kami udah kami setor baru kalian ngejahit baju kami ya. Biar semua orang tahu nggak ada agen lain seperti ini, nggak ada distributor seperti ini. Biar semua orang tahu. Reza, jangan beralibi buzzer atau apa ya nih. Gua Yoka Hargono, banyak sekali orang yang ngadu-ngadu tentang lu. Ya tentang skincare lah, tentang yang kerja sama lu lah, pernah dipenjarain sama lu lah, tidak diperlayakan seperti manusia lah, di anjing-anjing, di babi-babi. Gila lu ya. Mentang-mentang lu dapat warisan dari kakek lu aja, bangga gitu. Sampai memperbudak ya orang-orang ya. Di Jakarta itu UMR-nya 3 juta lebih gak sih? Ya. Cuma 1,3. Lu petantang peteng-teng mau dipayung-payung. Gila lu manusia abu-abu. Tersebar banyak di sosial media tentang rekaman. Itu suara aku tapi suaranya yang lengkap harusnya 10 menit. Iya betul. Iya itu nggak adil Kang Mail. Masa Iya, cuma nggak suara adil. Kang Mail doang ya kan? Yang Betul dari banget. awal sampai akhir nggak ada suara Kang Mail doang. Begitulah Nggak adil itu. itu geng cucurut itu harus dimusnahkan begitu Iya, aku saja. ya benci sekali, sumpah. Geng cucurut itu. Bener banget Kak Indri. Yang apa? Yang pelapornya bilang nggak apa-apa Kak Mail sebut aja, minta sebut ajanya itu nggak ada. Yang diadain yang iya nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa gitu doang. Tapi yang nggak apa-apa Kak Mail sebut aja. Oh berarti menutup mulutnya kita ya gitu. Itu ada tapi yang nggak ada itu yang kayak ya udah Kak Mail aku nggak enak ngomongnya. Terus aku bilang enggak aku nggak enak. Aku nggak enak juga kalau misalnya gitu ngomongnya. Dia kan cuma masa-masa nanti di Ya pengadilan orang negeri. pikir goblok bego pada salah lu yang bego. Kak Green ngomong deh. Nggak sih kalau gue bilang ya Mail ya, intinya lu buka semuanya. Kalau memang itu tidak juga dianulir sama pihak penyidik, ya sudah nanti di pengadilan kita lihat lagi. Karena aku yakin apapun ceritanya, bukti-bukti dari kita itu bukan bukti yang settingannya atau bukti potongan-potongan croppingan omongan-omongan. Nah seharusnya Yang penting pra peradilan. Yang penting pra peradilan Kak Mail. Pra peradilan majuin. Yang lebih penting lagi ngelaporin 3 Desember 2024, 30 Desember naik lidik, panggil BA yang 15 Januari 2025 udah digerbek, baru dapat panggilan pertama dan Februari udah jadi tersangka. Itu keren, yang paling penting itu. Iya itu gila ya. Gila itu kejanggalan Cepet banget. banget sih. Kejanggalan banget gila. Yang Makanya- kasus SS juga itu belum bertahap. Niki cepet amat Iya, kasusnya. Dokti sama Baru SS laporan aja. baru laporan pertama jadi saksi bisa jadi tersangka kan nggak ada gila-gilanya. Ditonton ribuan orang loh, SS ditonton ribuan orang. Iya. Gak wajar. Nanti jangan Sampai sampai gue tanya saya- sama pengacara tadi. tapi kalau pra peradilan gue yakin Nanti. kalian bisa. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang klarifikasi pihak Reza Gladys usai dituding Nikita Mirzani jual produk berbahaya. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk Dr. G yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, Kuy. Lucu juga ya, Kuy. Kayak ngajak orang. Bodoh amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncungko itu ya, Kuy. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan?
Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgent antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Hah? Ayo coba dijawab, kuy. Anjir lah, lucu banget lagi manggilnya mesti kuy. Kan kata muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, kuy? Satu lagi ya kuy, kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan harusnya masuknya ke ranah aparat hukum, ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi 9. Itu harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Gimana? Gampang kan? Ditambah yang menarik ada keterangan disangkutkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Pasal 27 dan pasal 45 aja ancamannya sudah lumayan tinggi, hampir 6 tahun. Kalau terkait TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu ancamannya 20 tahun. Jadi otomatis rawan adanya satu yang namanya penahanan. Nah, kita lihat ke depan nantinya. Agar kasus ini menjadi terang, saya yakin Nikita Mirzani mempunyai kesempatan untuk menerangkan semua permasalahan ini agar benang merahnya bisa terungkap. Kita tahu bahwa yang namanya absolut pidana itu pidana biasa, mens rea. Apakah ada niat mens rea dari Nikita meminta sejumlah uang kepada orang bersangkutan? Nah ini juga akan diterangkan. Apalagi yang kita dengarkan info, Nikita tidak kenal sama orang ini. Dan Nikita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berjumpa. Itu yang menarik nantinya. Saya hanya melihat dari suatu perspektif hukum. Kalau yang namanya pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE, pengancaman dan pemerasan ini adalah produk aduan pidana biasa yang memang beririsan secara bersamaan. Orang ngancam berarti ada maksud tujuan. Maksud tujuan setelah diserahkan barang, disitulah muncul yang namanya pemerasan. Karena yang namanya pengancaman dan pemerasan, orang yang diancam dan melakukan sesuatu, menyerahkan barang, menyerahkan uang, itu di dalam posisi tidak berdaya. Pertanyaannya, posisi yang di mana sampai orang itu tidak berdaya dan mau menuruti kata-kata tersangka ini. Tersangka ada dua, tersangka Nikita kah atau tersangka yang lain? Kalau yang melakukan hubungan apple to apple, ajudannya ataupun asistennya, tidak bisa disalahkan kepada Nikita. Kalaupun ada, mungkin terkait masalah pencemaran nama baik, kalau memang disebutkan. Tapi kalau tidak, saya merasa ada semacam celah hukum dalam hal ini. Terkait yang penerapan pasal 27 dan pasal 45 diikutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Apakah ini murni pidana? Atau ada pesanan-pesanan dari orang tertentu yang ingin membungkam dari Nikita Mirzani? Saya hanya sebagai seorang praktisi hukum, hanya melihat dari sisi hukumnya, di mana kita bedah pasal 27, pasal 45, terkait pengancaman dan pemerasan, itu harus ada kausalitas langsung antara korban dengan pihak pelaku. Apakah betul Nikita meminta uang secara langsung atau tidak? Kita tunggu nanti daripada peristiwa dan proses selanjutnya. Semoga dengan permasalahan ini Nikita Mirzani tetap semangat, tetap kuat, dan bisa mempertanggungjawabkan semua. Ingat, tersangka belum akhir dari segala-galanya. Karena di dalam pidana itu ada yang namanya ajas perception of innocent, yaitu ajas praduga tidak bersalah sebelum ada vonis yang menyatakan orang tersebut bersalah. Kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh Pak
itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak, ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin ya, supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Nikita Mirzani sempat berceloteh mengantongi produk berbahaya Reza Gladys yang dijual di e-commerce. Inilah yang kemudian menjadi awal mula permasalahan keduanya hingga berujung di Polda Metro Jaya. Gue punya salah satu produk dia yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya. Itu tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce, kata Nikita Mirzani di kanal YouTube Komik 8 Revolution. Niki, begitu sang artis akrab disapa, menerangkan, jarum suntik itu tidak bisa digunakan sembarangan orang. Lu harus di klinik dan bersama orang-orang yang berkompeten, ucapnya. Mewakili Reza Gladys, pengacaranya Julianus Sembiring memberikan klarifikasi. Kliennya bukan menjual barang berbahaya, melainkan prosedur yang berbeda. Pembeli membeli di e-commerce kemudian diberikan voucher dan tindakannya di klinik, kata Julianus. Jadi konsumen tidak menggunakan produk tersebut, tetapi prakteknya berada di klinik. Pengacara Reza Gladys tidak melanjutkan penjelasan karena ini bagian dari pokok materi. Cukup ya, jangan diperpanjang, nanti masuk materi, ucapnya. Sebenarnya, kata Julianus, jika Nikita Mirzani memang benar-benar mengantongi produk berbahaya milik Reza Gladys, kenapa tidak langsung lapor polisi? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa klien kami melakukan penjualan terkait produk ilegal, pertama laporkan, kata pengacara Reza Gladys. Tapi dia tidak melaporkan, mereview imbuhnya sebagai penegasan. Dan dari sini, Julianus menduga sudah ada niat tak baik dari Nikita Mirzani atas produk Reza Gladys. Jadi jangan berbicara masalah dia review kemudian melakukan pengancaman. Ini kan niat dari awalnya sudah jelas, terstruktur, tutur Julianus.